jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi, hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Temanya adalah rezeki yang turun hanya di pagi hari. Alhamdulillah. Tadi di awal segmen sudah 3 yang dibahas oleh guru-guru kita. Yang pertama adalah mendapatkan doa dari malaikat. Bagaimana caranya? Dengan bersedekah di pagi hari. Yang kedua adalah mendapatkan dunia serta isinya. Bagaimana caranya? Dengan melakukan sholat sunat qobliyah, Masya Allah. Dan yang ketiga tadi kita bahas ya, bicara masalah tentang mendapatkan keberkahan terutama dalam usahanya, yaitu dagangannya lah laris. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, kita akan membahas yang keempat, namun sebelumnya sama-sama kita lihat dulu ada sebuah tayangan kembali ya, tentang pengertian sholat syuruk atau sholat isyirak. Ini dia tayangannya. Sholat isyraq atau syuruk adalah sholat yang dikerjakan di waktu sesaat setelah matahari terbit. Sholat ini dikerjakan ketika matahari sudah meninggi. Ya, kurang lebih 1 tombak atau sekitar 15-20 menit setelah matahari terbit. Ingat, ketika matahari tepat di garis terbit, kita dilarang melakukan sholat ya. Iya, terima kasih banyak ya. Kita lanjut lagi nih Ustadz Syam nih ya. Ini kita bicara masalah tentang rezeki yang keempat. Katanya berkaitan dengan tadi yang kita tonton sama-sama nih ya. Bicara masalah tentang sholat syuruk. Karena banyak orang yang mungkin ya, mohon izin sebelumnya mungkin belum tahu manfaatnya sholat syuruk ini seperti apa. Katanya ada hubungannya dengan rezeki. Ini apa nih penjelasannya, mohon izin Ustadz Syam. Baik, tabe guruku Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan man shallal ghadati fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah. Yang ketiga, dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari lewat sesaat, kemudian dia fasalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahalanya adalah seperti haji dan umrah. Pahalanya seperti haji dan umrah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan tammah. Haji umrah yang sempurna. Kita berangkat aja belum tentu sempurna. Kita berangkat ke Mekah aja belum tentu menjadi mabrur. Maka subhanallah, rezeki yang keempat adalah rezeki haji dan umrah yang mana didapatkan karena sholat sunnah 2 rakaat, yakni setelah matahari terbit lewat sesaat. Ya kita harus jelaskan ini. Kenapa? Karena waktu haramnya sholat itu termasuk pada saat pas matahari terbit. Ustaz Syam, nanya ini harus di masjid apa bisa di rumah Ustaz Syam? Nah itu syaratnya, mari kita lihat hadisnya. Yang pertama disebutkan man shallal ghada fi jamaah. Maka dia sholat berjamaah. Baik dia sholat berjamaah di masjid ataupun dia sholat berjamaah di rumah kalau ada uzur nggak ke masjid. Kalau ada uzur nggak ke masjid. Maka yang pertama syaratnya harus berjamaah di masjid. Bagi yang mampu, kalau misalnya dia ada uzur, maka dia berjamaah di rumah sambil nungguin pun itu masih terhitung. Yang kedua syaratnya adalah tsumma qa'ada, kemudian dia tidak beranjak daripada tempat sholatnya. Jadi Nabi SAW itu tidak beranjak daripada tempat sholatnya. Di mana dia sholat, disitulah menunggu, yakni namanya matahari terbit. Namun ada 2 penjelasan ulama. Ada 2 penjelasan ulama di mana ulama mengatakan, kita langsung praktek kali ya. Ketika selesai sholat subuh maka dia duduk di tempat sholatnya. Baik, bismillah. Dia duduk di tempat sholatnya. Tidak bergeser. Tidak bergeser. Ketika duduk di tempat sholatnya maka boleh dengan mengganti duduk menjadi duduk iftirash. Boleh mengganti duduk dengan duduk tarabbu atau duduk bersila. Kemudian berzikir, baca Quran atau apapun itu. Ini penjelasan yang pertama, tidak bergeser. Ya, kemudian dia setelah itu lihat, oh matahari terbit, lewatin dikit dulu lah. 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit ya, sekitar itu. Ya, kemudian dia, kalau sekarang alhamdulillah modern ya, ada waktu di masjid biasanya kita masuk waktu isyraq, barulah berdiri beranjak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Penjelasan yang kedua, kata ulama, meskipun dia bergerak di tempat duduknya, tapi tidak yang namanya melupakan berzikir kepada Allah. Karena ada syaratnya, tsumma qa'ada yadhkurullah. Dia duduk mengingat Allah. Berarti kalau dia masih berada dalam masjid, tapi misalnya kita duduk di sini, pengajian di sana.
pengajian kitab di sana, boleh bergeser. Jangan, oh saya mau sholat isyraq, enggak mau saya ikut pengajian. Oh ikuti pengajian, ikut pengajian. Wah, karena itu masih termasuk mengingat Allah. Atau bahkan ada yang mengatakan sampai kalau misalnya dia pulang dari masjid, pulang pun nggak apa-apa. Yang penting di perjalanan dia tidak lupa untuk mengingat Allah. Dia tetap berzikir kepada Allah sampai di rumahnya sholat sunnah 2 rakaat masih terhitung daripada sholat isyraq. Sedikit aja Ustaz Syam nih, kalau Siap. perempuan nggak sholat subuh di masjid, terus bisa nggak dia sholat isyraq ini? Karena dia ada uzur, karena perempuan tidak wajib. Dan nggak berjamaah kan soalnya Iya, kan? dia kan yang namanya tidak wajib ke masjid. Maka seorang wanita pun bisa mendapatkan pahala isyraq ketika dia berada di rumahnya. Meskipun dia sholat sendiri, kemudian dia berzikir, membaca Al-Quran, menunggu waktu isyraq, lalu dia sholat sunnah 2 Masya rakaat. Allah. Masih mendapatkan pahala haji dan umroh yang Amin. sempurna. Amin. Wallahu ta'ala Kalau gitu a'lam. boleh yang lain duduk kembali nih di Siap. tempat duduknya di atas ya. Karena kebetulan di bawah nggak ada tikar, jadi kita balik lagi tempat duduk. Ini kita lanjut lagi Ustaz Hilman ya. Kita membahas tentang selanjutnya rezeki yang kelima nih. Yang turunnya hanya di pagi hari. Dan katanya ini Rasulullah ini selalu rutin melakukan ini nih. Nah ini kita perlu bocorannya apa sih yang dilakukan Rasulullah di pagi hari ini. Mohon izin penjelasannya Ustaz Hilman. Ya baik Ustazah, Ustaz Maulana, Mas Fadli. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang selanjutnya yang turun di pagi hari adalah rizki kemenangan dan kesuksesan. Mau tuh. Jadi kalau kita mau menang, mau sukses, ayo hadirkan aktivitas terbaik di pagi hari. Karena di antara kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW itu, jika mengirimkan pasukan untuk berperang, mengirimkan utusan, itu dihadirkan di pagi hari. Makanya yang namanya pagi hari itu adalah tanda seseorang bisa mendapatkan kebangkitan dalam hidupnya. Orang sukses atau tidak, lihat bagaimana kebiasaan pagi harinya. Maka kita harus berdoa kepada Allah agar diminta untuk tidak galau di pagi hari, untuk tidak gelisah di pagi hari, untuk tidak resah di pagi hari. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal azzi wal kasal. Kita berdoa kepada Allah biar enggak malas. Makanya ini teman-teman akhwat ya, perempuan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita ketemu calon suami yang enggak tidur lagi habis subuh. Karena kalau kita merujuk kepada kemenangan tadi, berarti seorang laki-laki yang bangun di pagi hari, kemudian dia bekerja keras, kemudian dia berikhtiar, maka dia bisa mendapatkan kemenangan atas kehidupan dalam dirinya. Masya Allah. Makanya mohon maaf ya, seringkali yang membuat kita tidak bahagia itu bukan karena keadaannya, tapi karena keinginan kita dan kemauan kita yang kurang bergeraknya. Makanya yang namanya bergerak itu harus dihadirkan di pagi hari dan kita minta kepada Allah agar setiap pagi menjadi kebangkitan kita, semangat kita. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW pun juga seringkali mengirimkan pasukannya, mengirimkan utusannya di pagi hari. Maka ayo sekarang apa yang sedang kita hajatkan, apa yang sedang kita inginkan. Yang belum punya pekerjaan, ayo bangun di pagi hari. Hadirkan amalan-amalan yang tadi. Kemudian kita ikhtiar. Insya Allah wawancara kita lancar. Amin. Tes kita lancar. Amin. Karena yang namanya kemenangan. Bukan hanya menang dalam urusan perang. Tapi juga menang dalam urusan setiap kehidupan kita. Amin. Yang dagang laris manis. Amin. Yang kerja naik karir. Amin. Suami istri bahagia di rumah tangganya. Amin. Anak-anak sekolahnya berprestasi. Amin. Dan orang tua yang senantiasa mendoakan anaknya di pagi hari, maka anaknya itu akan mendapatkan prestasi terbaik di sekolahnya. Amin. Yang kemudian menjadikan dia pribadi yang sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Saya itu ingat sekali Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Dulu almarhumah ibunda saya itu. Masya Allah. Dulu menjelang akhir hayatnya punya penyakit stroke. Jadi kalau saya pulang dari pesantren liburan, kemudian saya menyuapi ibu saya suka bilang begini, Hilman, nanti mama bakal nonton Hilman ceramah di TV. Allahu Akbar. Terus saya bilang sama ibu saya, rasanya nggak mungkin mah, kita orang kampung, orang desa. Tapi kata ibu saya, aminkan saja, aminkan saja. Dan itu diulang-ulang berkali-kali. Saya kemudian jawab amin, amin, amin. Allahu Akbar, izin Allah, saat ini kita berada di televisi, tapi yang sedih ibu saya tidak bisa menyaksikan saya di televisi.
Karena Allah sudah mengambil usianya lebih duluan. Maknanya adalah doa orang tua di pagi hari itu mengantarkan kemenangan, kesuksesan Amin, ya bagi Allah. seorang anak. Maka ayah bunda jangan sungkan-sungkan mendoakan anak kita di pagi hari. Betul. Karena boleh jadi anak kita berhasil, sukses, menang. Itu adanya di pagi hari ini. Masya Wallahu Allah. a'lam bishawab. Dan kita pun sadar semuanya yang ada di sini ya. Mungkin kita bisa duduk di sini pun karena doa-doa orang tua kita. Nggak mungkin karena hanya usaha kita aja tanpa ada doa dari orang-orang tua kita yang bisa membuat kita bisa duduk ada di sini. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Hilman atas penjelasannya. Mudah-mudahan juga membuat semangat juga buat jamaah ibunda yang ada di rumah yang lagi nonton untuk selalu mendoakan anak-anaknya untuk menjadi orang yang hebat. Amin amin ya robbal alamin. Nah sekarang kita masuk lagi nih ya. Yang berikutnya kita mau coba bacakan dulu nih, ada pertanyaan-pertanyaan masuk yang di rumah udah nggak sabar ingin dijawab. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @anisaoke4. Wah, Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Bukan ingin bertanya, tapi ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Ustazah pengisi acara Islam Itu Indah. Karena berkat beliau semua saya mendapatkan hidayah. Saya mendapatkan hidayah. Saya merasa perubahan begitu dahsyat dalam ibadah saya. Doakan saya agar saya tetap istiqomah. Amin. Salam buat semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kita. Amin. Amin, ya robbal alamin. Sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih banyak ya buat mbaknya ya. Tadi siapa namanya Mbak Anissa. Mbak Anissa yang sudah begitu merasakan manfaatnya, dan terima kasih banyak juga doanya untuk kita semuanya yang ada di sini ya. Mudah-mudahan doakan juga untuk program ini selalu bisa berjalan sampai 100 tahun kemudian. Amin. Jangan tanggung-tanggung kalau doa katanya. Orangnya udah nggak ada kan tapi regenerasi. Masih hidup lah 100 tahun lagi. anak cucu kita. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih banyak dan selanjutnya kita baca lagi ada pertanyaan dari @sabar Sanusi. Saya ingin bertanya, kenapa manusia harus diuji dulu untuk mendapatkan rezeki? Seperti saya dizolimi tetangga. Misalnya kemudian beberapa hari kemudian saya mendapatkan rezeki berupa kiriman snack-snack dan transferan uang dan lain-lain. Wah ini Ustadz Syam duduk jawab deh. Oh ya, kata Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian di ayat yang lain, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah memberikan kemudahan setelah kesulitan. Atau di ayat Alam Nashrah itu Allah memberikan kemudahan bersama dengan kesulitan. Jadi bukan setelah, tapi bersama dengan kesulitan. Namanya dunia itu tempatnya ujian ya. Karena dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Banyak sekali macam-macam ujian ini. Namun ternyata yang berhasil dan beruntung adalah bagi orang-orang yang bersabar. Kalau kita sudah mengaku beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berikrar dalam hati bahwa kita ini beriman, pasti akan diuji ya. Kemudian kenapa harus diuji dulu ya? Karena memang dunia tempatnya diuji. Ya, ini bukan surga. Kalau tidak mau diuji nanti di surga insya Allah kita berkumpul semua. Jadi kalau masih di dunia pasti diuji. Alhamdulillah setelah ujiannya ada rezeki yang banyak. Banyak orang setelah diuji ujian tambahan lagi. Ya, ujian level 1, level 2, level 3, level 4. Tapi pasti akan ada manisnya. Karena ini janji Allah dalam Al-Quran. Saran saya buat masnya, yakini bahwa semua yang terjadi itu adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, introspeksi diri. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya kadang-kala musibah itu karena ulah kita sendiri. Mungkin masnya juga pernah rese sama tetangga gitu ya. Akhirnya tidak ada habisnya. Maka kata Al-Quran, ambillah maaf. Mungkin bisa meminta maaf, mungkin bisa memberi hadiah. Tahadu, tahabu, saling menghadiahilah kalian supaya kalian saling mencintai Allah Ta'ala. Masya Allah, mungkin dikasih rezekinya itu atau snack-snack tadi mas dibagi ke tetangganya, mudah-mudahan Betul. tetangganya juga nggak jadi ngomel ya. Benar. Tapi dia mendoakan mas rezekinya lebih banyak lagi deh. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam atas jawabannya. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, apakah benar waktu pagi bahkan subuh itu waktu sihir berkeliaran Ustadz? Soalnya saudara saya suka kambuh, kayak kerasukan gitu. Nah setiap pagi bahkan subuh Ustadz nih ya. Emang benar ya kata Allah menurunkan rezekinya untuk menangkal sihir di waktu subuh atau pagi? Ustadz Maulana tolong dijawab. Jangan-jangan Mas Maul. Tadi break tadi dia curhat begitu. Oh gitu, itu kena rep-rep beda lagi kalau itu. Itu Gini. lokal itu. Aku mau praktek aja. Iya, Untuk menangkal sihir di pagi hari ada teknik amalannya. Contoh? Ya, kita mulai yuk.
Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Bukan itu. Yang satu. Oh, salah alat nih. Nggak ngomong sih, tuh kan tumpah. Ya, teknik yang digunakan adalah bacalah zikir pagi petang. Zikir, Ya Pak, aku tadi bilang apa? sikir, takut sihir tadi bilang ya. Zikir pagi petang. Sikir dan sihir. Kita itu orang Sulawesi sama Iya, S iya. semua. Oh iya, Zikir iya. pagi petang. Oh, saya mengerti ya kan orang Makassar ya. Yang dibaca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba diapalin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 10 kali sesudah salat subuh, 10 kali dibaca sesudah salat maghrib dan 3 kali setiap duhur, asar dan isya. Kalau saya setiap ini 3 doang, boleh nggak? Enggak, harusnya 10. Oh. Malas banget sih, Saya 10. Minta Tapi diskon 5 lagi. waktu, Ya, tapi miskin 5 lagi. waktu. Kalau subuh jadi masuk zikir pagi. Kalau maghrib masuk zikir petang. Jadi orang yang nggak bisa, kan biasanya ada buku-buku zikir tuh panjang. Nah minimal kita gunakan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali di waktu maghrib, 10 kali di waktu, ini. Caranya ambil air, isi di baskom, terus dibacakan sambil dibacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan ini yang dipakai untuk mandi. Oh. Bisa diperhatikan? Siapa yang mau mandi di sini? Ustaz? Ustadz aja sini saya Sam pegangin. baca. gitu. Ustadz Maulana saya pegangin. Ustaz Sam baca karena suaranya bagus banget. oh iya. La ilaha Yang ikut illallah wahdahu yang la di syarika satu. lah. Lahu- Lahul mulku wa lahul hamdu Alhamdulillah, yuhyi wa yumiitu wa wa ala ala kulli kulli syai'in syai'in qadir. qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang di rumah ikut, yang di rumah ikut. Silakan juga bisa menggunakan baskom atau air yang ada. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini dibacanya di tempat sejadah kita, lalu nanti ini dipakai untuk mandi. Dicampur sama air yang buat Dicampur mandi. sama air. Kalau pakai shower, mandinya gimana Ustadz? Ada aja. Jadi, Saya pakai shower. teknik yang Gimana digunakan. nyampurnya? Oh iya, orang kaya ya. Saya pakai shower tapi tetap juga aku simpan di ember. Ember. Ya. Kau tahu? Iya, kan saya kan pernah kamar mandinya Ustadz. Jadi dan bisa juga digunakan di air minum. Baca la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamd. Kalau dalam artian tidak sempat untuk mandi dan itu yang digunakan untuk diobati orang. Enggak mungkin orang masukkan langsung disiram air, tapi disuruh minum la ilaha illallah syarika. Sudah, aman Udah, kan? aman. Nanti kalau Alhamdulillah. pakai shower, Udah mumpung lagi ini duduk doang nih. nih. Iya, Kalau pakai iya. shower ini doang Mumpung- dipakai nih. Mumpung lagi duduk, udah Ya. sini duduk aja nih. Saya mau nanya Ustadz Maulana nih ya. Katanya terus ada rezeki apa lagi nih yang Allah turunkan selanjutnya di pagi hari. Ini katanya ya, ada beberapa hal yang dilarang agar kita bisa dapat rezeki ini justru. Disuruh tapi dilarang. Tapi dilarang. Gimana maksudnya? Ustadz mau ngapain? Tadi kan sudah ambil ini. Oh iya. Ustadz mau Lanjut. kemana? Repot nih. Aduh. Ustaz kemana? Aduh. Repot nih. Waduh gawat nih. Malah Ustadz, tidur. ini jangan-jangan ada pertanyaan kayak terkait sama pertanyaan sebelumnya. Ustadz Maulana kena sihir. ya udah, buat yang di Belum rumah mandi, belum jangan mandi. kemana-mana ya. Ustadz Maulana ditanya malah tidur. Kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ustadz Maulana bangun, ini kita lagi syuting. Malah Ustadz, tidur beneran. Ustadz, ini dia tidur beneran. Subhanallah walhamdulillah wala